tempat, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Monggo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Rohadi, Purwokali Muda Karya. Yang mau saya tanyakan Pak, apakah tidak ada alternatif lain selain divaksin? Jadi untuk pencegahan yang selain divaksin, apakah tidak ada lagi gitu Pak? Tidak ada Pak. Yang lain? Assalamualaikum Pak. Perkenalkan saya Khairul dari Desa Pasar. Ini untuk jarak kandang Pak, menjaga kesehatan ternak itu sendiri maupun kambing maupun sapi. Kira-kira jaraknya dari pemukiman penduduk kira-kira berapa meter Pak? Itu aja pertanyaan saya untuk kebersihan lingkungan Pak. Baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan pertama dari Pak Nur Hadi. Ya, dari Pak Nur, alternatif lain bisa sih Pak selain vaksinasi. Bapak kurung sapi tersebut secara rapat-rapat Pak. Kenapa? Jadi karena penularannya ini karena ada tidak langsung tadi, kemudian langsung sama udara. Selama dia menghirup udara pasti peluang kena virus Pak. Jadi mau tidak mau vaksinasi itulah yang paling efektif. Jadi kalau misalkan kita, sudahlah kita punya sapi, tidak mendatangkan, boleh, bisa kan Pak? Tadi tidak akan tertular dari situ. Kemudian dari tidak langsung tadi, dari orang misalkan, orang atau kita misalkan saya mau ke kandang, mau ngasih makan, ganti baju dulu, mandi dulu, itu kan boleh bisa. Tetapi dengan udara tidak bisa. Jadi yang paling efektif yang untuk melakukan pencegahan yaitu dengan vaksinasi. Ya. Kemudian untuk kandang Pak, untuk kandang jarak kandang memang bervariasi. Ada peternakan rakyat, ada peternakan skala kecil, kemudian ada peternakan besar. Untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Carok, Topan, itu memang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Itu kalau jaraknya itu sekitar 100 meter dari pemukiman. Ya, hanya besar-besar Pak. Sapi pun sama, untuk yang di atas 100 ekor. Kalau sapi itu sudah termasuk perusahaan besar itu di atas 100 Pak. Kalau misalkan di bawah 100 itu masih skala-skala peternakan rakyat kecil. Itu di atas 100 meter tadi yang besar. Tapi untuk yang peternakan rakyat kecil ini yang diatur belum, maksudnya itu tidak diatur tegas oleh kementerian, tetapi mengikuti situasi masyarakat. Kalau misalkan jangan terlalu dekat lah istilahnya seperti itu, karena mau tidak mau itu akan menjadi sumber polusi bagi kita. Cuman sebenarnya peternak itu walaupun dekat bisa diantisipasi Pak. Kotorannya kita langsung olah. Ya, jangan dibiarkan kotorannya dibuang sehingga tidak terkendali. Kita olah, dibuatkanlah bisa seperti kompos atau kita apa istilahnya itu menggunakan DM4 itu difermentasi itu akan cepat dia mengurainya. Jadi yang biasanya bau bisa berbulan-bulan, kalau dengan fermentasi itu 2 minggu bisa cepat terurainya Pak. Jadi kalau jaraknya memang seperti itu Pak. Kalau untuk peternakan rakyat memang tidak diatur secara detail, tetapi diusahakan jangan terlalu dekat dengan rumah. Ya, kemudian ya pinter-pinter kita lah gitu di. Tetapi kalau untuk peternakan rakyat itu berbeda-beda antara sapi, kambing, kemudian ayam buras, ayam ras itu berbeda-beda. Mungkin nanti lebih pahamnya di bidang peternakan sih Pak ya. Mungkin terima kasih. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, Pak Ahmad Besar, tidak ada. Pak Kadus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanpa memperpanjang pembimbingan untuk bapak-bapak yang di depan yang kami hormati, tanpa menyebut satu persatu nama dan jabatannya, langsung saja atau to the point saja. Memang kalau di skala nasional atau skala lokal, penyakit hewan yang lagi tren kali ini adalah PMK. Jadi justru malah mengalahkan isu-isu yang lainnya. Nah, pertanyaan dari kami cukup sederhana, dan sampai sekarang ini kami mendapat informasi itu masih ngambang tentang kepositifan. Jadi amankah binatang ternak atau hewan ternak yang sudah terjangkit PMK itu untuk dikonsumsi manusia, itu aman atau tidak? Kalau kasus yang dulu-dulu kan sudah terbaca, baik itu penyakit antrak, flu babi ataupun burungan sudah bisa terbaca. Dan kali ini tentang PMK itu kita informasinya masih ngambang. Tidak mungkin ibu-ibu itu akan mengukur derajat Celcius ketika masak, tidak mungkin. Jadi demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak siapa Pak? Pak Pur, Pak Pur. Baik, bagus sekali pertanyaan Pak Pur. Tadi pertanyaannya, amankah ternak yang sudah sakit PMK untuk dikonsumsi? Jadi betul Pak, tadi disampaikan bahwa PMK ini penyakit yang lagi ngetren sekarang, mungkin mengalahkan penyakit-penyakit mematikan pada ternak yang lain. Di Kabupaten Sarawangun ini masih ada penyakit virus jembrana Pak. Kalau misalkan kita tertular jembrana, si sapi tersebut tertular jembrana, itu lebih besar peluang kematiannya dibandingkan PMK. Kalau PMK sakit masih bisa kita sehatkan Pak, masih bisa kita sembuhkan. Contohnya di Siliwangi, Perlebar, kemudian di Pelawan Jaya itu, alhamdulillah bisa kita sehatkan. Di Pelawan Jaya hanya satu mati dari sekitar 60 ekoran yang sakit. Jadi kalau jembrana sakit, itu susah kita obatinnya. Biasanya akan susah sama gejala-gejalanya, tidak mau makan, demam tinggi. Cuma di jembrana ini jarang ketahuan. Kalau di PMK ini ketahuan, ya hipersalivasi, wah sakit PMK. Kemudian pincang, sakit PMK, nampak. Gitu. Kalau di jembrana kurang begitu nampak. Nah, untuk pertanyaan amankah untuk yang sakit PMK dikonsumsi? Jadi penyakit PMK ini bukan penyakit zoonosis. Maksudnya zoonosis ini adalah penyakit yang menular dari ternak ke manusia. Ya, seperti rabies, antrak, itu penyakit yang menular dari ternak ke manusia. Jadi kalau misalkan ada sapi sakit antrak, kita makan, yang makan bisa tertular. Tapi untuk PMK ini aman Pak, aman dikonsumsi. Kalau misalkan Bapak nggak percaya, Bapak besok mudah-mudahan nggak ada yang sakit Pak ya. Kalau temukan misalkan sakit, ada ternak yang sakit, Bapak tidak yakin, Bapak kirim ke Sarawangun Pak, sekitar 2 kilo, biar saya konsumsi terlebih dahulu Pak, aman kayaknya. Jadi itu Pak, insya Allah aman untuk dikonsumsi Pak. Jadi sudah banyak yang sakit dipotong, aman untuk dikonsumsi. Cuman pesan saya, kalau ada yang sakit di Desa Pasar Singkut ini Pak Kades mungkin untuk melakukan pemotongannya minta didampingi oleh dokter hewan Pak. Jadi biar nanti kan ada lesi-lesi di lidah, itu yang
paling banyak virus di situ. Jadi kalau misalkan lesi di lidah, kalau bisa kita rebus dulu, baru kita edarkan gitu. Jadi pemotongannya bersyarat Pak, harus diawasi. Kalau untuk dagingnya silahkan, aman. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ini saya tertarik dengan penyakit jembrana tadi ini. Nah, seperti gejala yang tadi disebutkan, ya, nafsu makan turun, demam, kemudian kadang-kadang lumpuh. Apa itu penyebabnya sebenarnya? Kadang-kadang udah ada makan, demam, tiba-tiba lumpuh dia. Terima kasih penjelasannya. Baik. Memang Pak, penyakit pada ternak ini banyak Pak. Jadi bukan hanya terbatas pada jembrana, antrak, PMK, SE, banyak sekali Pak. Jadi kalau misalkan kita lihat 1-2 tanda itu belum tahu pasti Pak. Jadi kalau misalkan Bapak tadi sampaikan demam, tidak mau makan, lumpuh, itu lain lagi penyakitnya Pak. Jadi bukan jembrana, bukan PMK, itu bisa jadi ada namanya BEF Pak, Bovine Ephemeral Fever. Banyak memang Pak. Jadi makanya kalau misalkan tanda-tanda ternak sakit itu bisa kita lihat dari tandanya Pak. Kalau dari manusia itu dari gejala klinisnya. Jadi bisa, kalau misalkan dokter umum bertanya ke pasiennya, Pak sakitnya apa? Oh sakit saya tidak mau makan, kemudian perut sakit, itu gejala Pak. Kalau di sapi, udah bisa kami nanya Pak, sapi kamu sakitnya apa? Nggak bisa seperti itu. Jadi yang bisa kita lihat, kita datang ke sapi, kita lihat tanda-tandanya. Oh misalkan di sapi itu ada tanda-tanda yang mungkin ini yang perlu kita ketahui sama-sama. Cermin hidung Pak, cermin hidung. Kalau ternak sapi sehat, cermin hidungnya basah. Kalau cermin hidungnya kering, tidak ada keringat. Kalau misalkan ini bintik-bintik keringat kan Pak, kalau misalkan Bapak itu kering, itu salah satu dia demam. Demam tinggi bisa menyebabkan seperti itu. Kalau di orang kan bisa kita pegang kayak gini kan, wah demam nih anak kita. Kalau di sapi kita lihat dari jauh bisa kita ketahuan. Kemudian itu berbeda-beda pula Pak. Sapi lain, anjing lain, kucing lain. Jadi agak susah kita membaginya. Kalau di sapi umumnya seperti itu. Nah kemudian ada juga tandanya Pak. Kalau misalkan tanda-tanda itu bulu berdiri, nah, itu lain lagi. Bulu berdiri biasanya cacingan, salah satunya itu bulu berdiri. Kemudian ada lagi kalau misalkan sakit di daerah perut, lain lagi tandanya Pak. Dia si punggungnya itu agak bungkuk. Biasanya kan kalau sapi kan tegap gini, nah tapi tiba-tiba dia agak bungkuk, ditahan, ditekuk, atau dia agak mengkeruk. Biasanya data kayak gini jadi agak bungkuk kayak gini, itu lain lagi. Jadi saran kami sih memang hubungi dokter hewan gitu. Kalau misalkan pincang tadi, demam pincang, itu biasanya langsung lumpuh BF. Itu pincang pun bisa banyak lagi, lumpuh pun bisa banyak lagi Pak. Bisa BF, bisa hipokalsemia, kekurangan mineral. Kadang-kadang yang gunting, kadang-kadang tiba-tiba ambruk di ujung-ujung akhir melahirkan kan Pak, itu ambruk. Nah itu lain lagi Pak. Jadi kalau itu biasanya hipokalsemia. Jadi hipokalsemia ini si anak itu kan tumbuh Pak di dalam perut itu. Jadi ketika anak tumbuh dia menyeraplah kalsium tulang-tulang induknya, sehingga si induk kekurangan kalsium akhirnya dia ambruk. Obatnya gampang Pak kalau ketahuan itu cepat biasanya kita kasih kalsium secara injeksi bisa tegak lagi. Jadi saran kami kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu tadi bungkuk, kemudian pincang, demam, demam tinggi, tidak mau makan, langsung hubungi saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya kepada para peternak, ketika ada gejala-gejala yang seperti disebutkan Pak Kabit tadi, mohon untuk secepatnya menghubungi Bapak Dokter Hewan. Kalau di Pasar Singkut dokter hewannya dekat Pak Aman. Apa? Dusun 1, dusun 2 Pak? Dusun 7 ya, jadi dekat agak lebih susah. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, monggo dinikmati senangnya. Ini masih ada pertanyaan satu lagi Pak? Ini Pak, hanya sekedar usul ini Pak Dokter. Jadi kita yang masyarakat
sosialisasi tentang kualitas daging yang bagus. Kualitas daging yang bagus. Lebih tentang daging-daging lokal apa kita. Hanya kurang itu kita sangat bagus sekali. Bandingan kita jangan seperti di Jakarta. Jakarta itu masyarakat lebih senang sama kualitas daging sapi Australia daripada sapi lokal. Mungkin alasan orang Jakarta sapi Australia itu banyak makan apel daripada rumput. Jadi kami yang harapkan kali itu dinas peternakan sama dinas kesehatan itu turun untuk sosialisasi tentang kualitas daging yang bagus dan aman. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, di sini saya ingin bertanyakan soal solid Pak. Karena saya itu selalu mendengar kalau misalnya sapi kita kasih makan solid, itu manfaatnya apa Pak dan pengaruh buruknya apa? Karena dari informasi itu ada yang bilang untuk mencegah penyakit tersebut juga bisa. Tolong Pak dijelaskan. Terima kasih. Makanya saya ingin penjelasan dari Bapak Dokter langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu-satu Bu ya Pak. Jadi untuk sosialisasi Pak, tahun-tahun yang lalu memang kami anggarkan Pak. Setelah ada yang COVID, dana-dana tersebut teralihkan atau direfocusing untuk pengendalian COVID. Kenapa butuh dana Pak? Minimal kalau misalkan kita ngumpul-ngumpul gini kan minum kue kayak gini kan Pak. Ini alhamdulillah kita dibantu oleh provinsi. Jadi bukan dana kita sebenarnya, makan sama snack ini kita dibantu oleh provinsi. Mereka memang punya dananya. Kita yang menyiapkan tempat sama lokasinya sama ini. Jadi kalau misalkan nanti ada acara-acara Pak Kades membutuhkan sosialis tersebut, boleh Pak undang kami. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2018-2019 kami rencanakan hal tersebut Pak. Dan baru terjadi di Singkut ini di desa Bukit Murau atau Bukit Talamas lah waktu itu, di BBI lokasinya. Jadi petugas ibu-ibu memang yang kami undang Pak, bukan bapak-bapak. Kenapa? Karena yang berhubungan dengan masak-memasak itu adalah ibu-ibu. Mungkin nggak sampai ke bapak. Kemudian di Kecamatan Singkut ini perwakilan desa-desanya benar juga Pak. Perwakilan desa-desanya kita adakan di kantor camat. Memang belum semua kena. Mudah-mudahan dengan ada perwakilan-perwakilan tersebut, harapan kami memang itu yang meneruskan lagi. Mungkin itu Pak, nanti untuk sosialisasi kami bersedia Pak. Kapanpun materinya apa, insya Allah kami siapkan. Nah untuk solid sawit tadi Pak, Bu, solid yang bagaimana itu Bu? Yang hitam, yang bukan untuk pupuk itu bukan? Jadi memang ada bungkil inti namanya Bu, sama solid yang untuk pupuk. Yang paling bagus itu yang bungkil inti Bu. Bungkil inti itu memang bagus dia sebagai pakan. Kenapa? Karena dia kandungan lemaknya tinggi. Sama seperti apa? Ya, ampas kelapa. Cuman cara pemberiannya Bu, ini saya agak lupa memang cara pemberiannya. Itu harus tepat. Kalau nggak tepat, dia nanti akan menyebabkan kembung. Mungkin ini akan jadi PR saya bagaimana cara. Misalnya biasanya kalau nggak salah ya Bu, pagi kita kasih bungkil inti sawit tersebut, kemudian sekitar jam 10 kita kasih rumput, nanti rumput lagi baru pagi lagi bungkil lagi. Itu ada itu mungkin nanti ini sebagai PR saya bagaimana cara menambahkan sama seperti dedak juga Bu. Dedak, konsentrat, bungkil inti itu ada jam-jamnya. Ketika kita salah memberikannya, itu akan nanti menyebabkan dia kembung. Ya, nanti akan saya. Ini PR saya Pak ya, Pak Kades. PR saya menjadi, saya lupa masalahnya. Sudah lama nggak ada yang bertanya begitu, jadi emang nggak saya konsentrasinya di penyakit. Nanti akan saya carikan bagaimana cara
pemberian makan yang bagus, ya, terutama pemberian dedak atau mungkin inti sawit tersebut, Bu ya. Bukil Pak ya, bukan solid Pak ya. Ya, bagusnya bukil, kalau solid saya. Belum ada penelitian ada solid, masih sebatas katanya. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Jadi demikian tadi acara sosialisasi penanganan PMK di Desa Pasar Singkup oleh Dinas Peternakan Kabupaten Selangor dan Dinas Peternakan Provinsi Jatim. Sebelum saya tutup, saya mohon kepada perangkat desa Pasar Singkup nanti malam pada Isa koordinator desa. Terima kasih. Demikian tadi saya membawa acara dari awal hingga akhir. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan dan kurang susun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tadi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nasi sudah ditutup. Kita ada makan siang, Pak.